Ini adalah materi dari dasar mikroprosesor. Ini adalah perkembangan mikroprosesor dari awal kemunculannya, yaitu pada tahun 1969. Jadi kalau dilihat ada speednya, terus panjang datanya itu untuk awal hanya 4 bit, hingga sekarang sudah 64 bit. Bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk arsitektur internal mikroprosesor 8086 adalah mikroprosesor 16 bit, di mana dia dapat bekerja secara internal menggunakan operasi 16 bit dan secara eksternal dapat mentransfer data 16 bit melalui bus data. Prosesor 8086 dapat dihubungkan dengan bus alamat yang berukuran 20 bit, sehingga mampu mengamati memori maksimal sebanyak 1 MB. Untuk diagram blok arsitektur 8086 dapat dilihat pada gambar berikut ini. Jadi mikroprosesor 8086 terbagi atas dua unit, yaitu unit antarmuka bus atau bus interface unit dan unit pengeksekusi atau execution unit. Ini merupakan diagram blok internal mikroprosesor 8086. Jadi kalau dilihat di sini, unit antarmuka bus merupakan bagian yang berhubungan langsung dengan pihak luar, jadi bus alamat dan bus data. Tugasnya dia mengirim alamat ke bus alamat, kemudian mengambil instruksi atau fetch dari memori, terus membaca data dari port dan memori, serta menulis data ke port dan memori, atau bisa dikatakan menangani transfer data antara bus dan unit eksekusi. Nah, kalau dilihat di sini juga ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, yaitu bagian dari mikroprosesor yang dapat melakukan operasi matematis, misalnya operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan logika, misalnya operasi AND, OR, XOR, geser, dan rotasi. Dia berjumlah 16 bit. Untuk unit eksekusi atau EU, jadi unit ini memberitahukan BIU, di mana mengambil instruksi dan data, menerjemahkan kode instruksi, dan menjalankannya. EU ini tersusun atas decoder instruksi yang mengambil urutan-urutan instruksi dari ISBQ, kemudian menerjemahkan ke urutan aksi yang harus dikerjakan oleh EU ini. Jadi, sistem kontrol merupakan rangkaian yang mengendalikan kerja mikroprosesor berdasarkan instruksi yang telah diterjemahkan oleh decoder instruksi tadi. Nah, untuk register serbaguna, ini kalau dilihat di sini ada AX, CX, BX, dan DX. Nah, AX biasanya digunakan untuk menyimpan hasil operasi sehingga disebut akumulator. Sedangkan CX biasanya digunakan untuk pencacah. Jadi, untuk keperluan perulangan atau loop, sehingga disebut juga counter. Sedangkan BX dan DX biasanya digunakan sebagai offset dari alamat data di memori dengan segmen DS. Jadi, register yang dapat digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah atau hasil suatu operasi oleh ALU. Jadi di sini terdiri atas 8 buah register 8 bit, yaitu AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, dan DL. Register-register ini juga dapat digunakan secara berpasangan,
sehingga membentuk register 16 bit, yaitu AX, A gabungan dari AH dan AL, BX, CX, dan DX. Ini merupakan gambar diagram pin mikroprosesor 8086. Karakteristik dari mikroprosesor. Jadi, ukuran bus data internal atau internal data bus size, jumlah saluran yang terdapat dalam mikroprosesor yang menyatakan jumlah bit yang dapat ditransfer antar komponen di dalam mikroprosesor. Ukuran bus data eksternal atau external data bus size, jumlah saluran yang digunakan untuk transfer data antar komponen antara mikroprosesor dan komponen-komponen di luar mikroprosesor. Ukuran alamat memori atau memory address size, yaitu jumlah alamat memori yang dapat dialamati oleh mikroprosesor secara langsung. Untuk kecepatan clock atau clock speed, rate atau kecepatan clock untuk menuntun kerja mikroprosesor. Jadi di sini, sejak awal 1970-an, peningkatan kapasitas mikroprosesor telah diketahui secara umum mengikuti hukum Moore yang menunjukkan bahwa kompleksitas sirkuit terpadu yang berkaitan dengan komponen minimum biaya. Jadi 2 kali lipat setiap 2 tahun. Jadi pada tahun 1990-an dan dalam performan yang tinggi segmen mikroprosesor, jadi menyebabkan panas yang dihasilkan TDP-nya karena beralih kerugian kebocoran arus statis dan faktor lainnya muncul sebagai kendala pembangunan terkemuka. Jadi di sini bisa dikatakan mikroprosesor itu karena mengalami kekurangan-kekurangan itu, makanya dia berkembang lagi gitu ya. Setelah mengetahui ada kekurangan dari mikroprosesor yang saat itu.